Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Fadila Ramadan. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang International Monetary System. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui definisi dari sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah sistem di mana beberapa negara menilai dan menukarkan mata uangnya. Sistem moneter internasional ada karena sebagai besar negara mempunyai mata uang mereka sendiri. Kemudian terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen dalam batas negara yang berbeda. Ketentuan-ketentuan itu tentunya harus disepakati oleh berbagai negara. Nah, apabila kita melihat sejarah, kita akan mengetahui bimetalisme atau standar dua logam sebelum tahun 1875. Bimetalisme menggunakan emas dan perak sebagai sarana pembayaran internasional dan kurs antar mata uang ditentukan oleh kandungan emas atau perak. Suatu ganda dalam mata uang bebas yang digunakan baik untuk emas dan perak. Standar setiap negara itu berbeda-beda. Pada periode selanjutnya ada standar emas klasik, yaitu tahun 1875 sampai 1914. Inggris pada abad tersebut mendominasi bidang manufaktur atau industri dan menjadi produsen utama dari sekitar setengah cadangan besi dan batu bara skala global. Selanjutnya terjadinya revolusi industri. Kemudian Inggris juga mampu membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek dari seluruh transaksi perdagangan global. Setelah itu, Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Selanjutnya, semakin pesatnya perdagangan menambah kepercayaan penggunaan emas. Setelah itu, menetapkan nilai tukar negara dengan emas. Habis itu, sistem ini lalu diikuti oleh berbagai negara lain di dunia, terutama negara-negara di Eropa. Pada periode selanjutnya ada Perang Dunia, yaitu pada tahun 1915 sampai 1944. Pertamanya terjadinya Great Depression di Amerika, kemudian posisi pound sterling makin lemah dan Inggris meninggalkan standar emas. Kemudian ada juga efek Perang Dunia, terus terjadinya pengangguran. Kemudian mendorong negara-negara maju untuk mencari sistem pertukaran yang baru. Kemudian ada juga kecenderungan negara melakukan devaluasi untuk menjaga daya saing perdagangan. Setelah itu standar emas hancur dan mulai ditinggalkan. Negara-negara Eropa mengalami krisis. Selanjutnya pada periode 1945 sampai 1972 ada Bretton Woods, yaitu pada Juli tahun 1944 di Bretton Woods, Hampshire, Amerika Serikat diadakan konferensi yang melibatkan lebih dari 700 perwakilan 40 negara yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Inggris. Kemudian rezim Bretton Woods memiliki 3 poin utama dari konferensi yang diadakan tersebut. Meliputi yang pertama itu ada metode nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Kemudian US dollar menggantikan standar emas dan menjadi mata uang cadangan utama. Dan yang ketiga, pembentukan 3 badan internasional yang menaungi aktivitas perekonomian global secara menyeluruh, yaitu IMF, kemudian ada World Bank, dan kemudian ada GATT atau WTO. Selanjutnya, negara-negara yang terlibat dalam Bretton Woods menyepakati dolar sebagai alat pembayaran resmi menggantikan emas. Amerika Serikat menjadi negara dengan cadangan emas terbesar, nyaris 3/4 dari seluruh cadangan di muka bumi. Nilai dolar menjadi lebih dominan dibandingkan mata uang lainnya. Permintaan terhadap dolar pun melonjak. Jelang tahun 1970, sejumlah negara mengalami defisit perdagangan akibat nilai dolar yang terlampau tinggi ketimbang emas. Tuntutan kepada Amerika Serikat untuk menaikkan harga emas sesuai dengan nilai dolar yang dimiliki sejumlah negara pun memuncak.
Dan pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon membatalkan kebijakan penukaran emas dengan dolar. Kebijakan ini dikenal dengan nama Nixon Shock. Nah, kemudian pada tahun 1973 sampai sekarang ada yang disebut sebagai nilai tukar fleksibel, yaitu menggantikan sistem Bretton Woods menyusul naik turunnya US dollar. Selanjutnya emas ditinggalkan sebagai aset cadangan internasional dan rezim moneter di mana bank sentral membiarkan nilai tukar bergerak bebas tanpa intervensi, menawan permintaan mata uang termasuk spekulasi menentukan nilai tukar. Selanjutnya dapat kita ketahui fluktuasi nilai mata uang yang pada saat ini menghasilkan laju inflasi relatif, meningkatkan pendapatan relatif, suku bunga relatif, kontrol pemerintah, dan ekspektasi nilai di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you.